Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alina Izati dengan NPM 2013-05-3096 dari kelas 2B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Setiap orang yang tinggal di sebuah negara tentu memiliki kewarganegaraan, memiliki status sebagai warga negara, dan memiliki kekuatan hukum tertentu yang mengikat. Dalam pengaturan kewarganegaraan, kita juga akan dikenai hak dan kewajiban tertentu. Nah, sebagai warga negara, tentu kita memiliki hak dan kewajiban. Hal ini berlaku dan mengikat secara hukum yang berlaku di negara itu. Apa itu hak warga negara? Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki seseorang, sedangkan hak warga negara adalah kuasa menerima sesuatu sesuai peraturan dari negara yang berlaku. Jadi, selama kita tergolong warga negara tertentu, kita bisa memiliki kuasa atas hal-hal tertentu. Lalu, apa itu kewajiban warga negara? Kewajiban adalah sesuatu yang mengikat dan harus kita penuhi. Kewajiban banyak dipandang sebagai beban dan menekan, tetapi sesungguhnya kewajiban itu mengikat untuk memastikan kita mendapatkan hak tertentu. Dalam hal warga negara, kewajiban adalah hal yang wajib dilakukan oleh seseorang untuk mempertahankan status kewarganegaraannya. Macam-macam hak warga negara. Yang pertama yaitu hak hidup. Hak hidup adalah suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seseorang manusia memiliki hak untuk hidup dan terutama tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya. Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup. Hal ini juga sudah diakui sebagai hak asasi manusia di mata organisasi dunia. Jika negara tidak memenuhi hak ini, maka negara tersebut bisa menjadi musuh negara-negara lainnya. Di Indonesia sendiri, hak hidup ini sudah dijunjung tinggi dengan pemberian support untuk pengobatan murah. Selain itu, untuk yatim piatu dan orang yang terbelakang mentalnya, hak hidup mereka dijamin pemerintah dengan mendirikan banyak fasilitas yang bisa menampung dan mendukung hidup golongan orang tersebut. Yang kedua yaitu hak pengakuan hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk dipandang sama di mata hukum. Untuk hal ini, setiap orang akan memiliki kesempatan sama untuk dilindungi oleh hukum negara yang berlaku. Jika presiden sekalipun melakukan kejahatan terhadap kita, hukum tetap harus melindungi kita karena di mata hukum negara, kita dan presiden dianggap sama. Yang ketiga yaitu hak atas pengembangan diri dan kegiatan ekonomi. Warga negara tentu diberi kebebasan untuk mengembangkan diri dan melakukan kegiatan ekonomi. Pengembangan diri ini bisa berupa pengembangan pendidikan ataupun standar hidup. Untuk pendidikan, contohnya haknya sudah jelas di Indonesia. Setiap anak memiliki kesempatan mudah untuk belajar dan sekolah tanpa dipersulit oleh negara. Untuk pengembangan standar hidup dengan melakukan kegiatan ekonomi, hal ini juga dijamin di Indonesia. Siapapun kita tentu memiliki hak melakukan usaha dan bisnis asalkan sejalan dengan peraturan. Jadi, jika kita ingin menanam pohon buah dan menjual hasilnya, semua bebas dan tidak ada yang melarang. Yang kelima yaitu hak untuk kebebasan. Warga negara tentu memiliki kebebasan tertentu di luar apa yang dipandang ilegal oleh negara. Kebebasan ini meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkegiatan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan menentukan pilihan, dan kebebasan memeluk kepercayaan tertentu. Di Indonesia, kebebasan memeluk kepercayaan memang dibatasi untuk agama-agama tertentu. Tapi hal ini bukan berarti kita tidak bisa memegang kepercayaan dengan bebas. Hal seperti kepercayaan Jawa adalah hal yang biasa kita pilih dan lakukan asalkan tidak mengganggu warga negara lain. Yang terakhir yaitu hak atas perlindungan dan keamanan. Negara tentu memiliki sistem pertahanan dan keamanan. Hal ini digunakan untuk melindungi negara dan segala perangkatnya. Dalam perangkat ini, warga negara adalah salah satu bagian di dalamnya. Karena itu, warga negara tentu memiliki hak untuk perlindungan dan keamanan dari negara tersebut. Contohnya di Indonesia, ada polisi, pemadam kebakaran, dan TNI. Mereka adalah perangkat yang sengaja dibangun untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selama perangkat ini berfungsi baik, kita sebagai warga negara bisa menjalani kehidupan dengan aman dan tenang. Nah, selain hak warga negara, terdapat juga kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu kewajiban mengikuti hukum yang berlaku.
Hukum adalah sesuatu yang harus dijunjung oleh semua warga negara. Jika ada seseorang yang tidak menghormati dan bertindak menyalahi hukum, ia bisa menjadi sumber kerugian bagi warga negara lain. Menyebabkan kerugian bagi warga lain tentu bisa dibilang menginjak hak mereka. Karena itu, setiap warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku. Sebagai contoh, peraturan lalu lintas di Indonesia. Jika ada orang yang tidak mengikuti hukum lalu lintas dan malah berkendara sesukanya, mereka bisa saja menyebabkan kecelakaan dan merenggut nyawa pengendara lain. Di Indonesia, hal ini merupakan tindak kriminal dan bisa menyebabkan orang tersebut dipenjara karena menyalahi aturan. Kewajiban warga negara yang kedua adalah bela negara. Tergantung negaranya, kewajiban bela negara ini akan berbeda. Tapi umumnya warga negara wajib membela dan melindungi kedaulatan negara saat ada serangan dari luar. Hal ini bisa dilakukan dalam beberapa bentuk. Sebagai contoh, di Singapura, ada kegiatan wajib militer yang melatih warga negara untuk bisa berlaku sebagai tentara saat ada musuh yang menyerang negara tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kewajiban pajak. Pajak adalah bayaran yang wajib dilakukan oleh warga negara. Mengapa pajak ini dilakukan? Hal ini berhubungan dengan keberlangsungan negara. Tanpa uang, tentu negara tidak bisa beroperasi dengan baik. Hal seperti pembangunan jalan dan operasi perangkat negara hanya bisa berjalan baik karena warga negara membayar pajak. Untuk contoh kewajiban pajak sendiri tentu ada banyak. Di Indonesia sendiri contohnya ada pajak bumi dan bangunan bagi pemilik properti dan tanah, pajak kendaraan bagi pemilik kendaraan, serta pajak pendapatan bagi seseorang yang mendapatkan gaji sebagai pegawai. Selama warga negara sebagai wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan pajaknya dengan benar dan tepat waktu, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika suatu saat diperiksa oleh tim pemeriksa DJP. Karena hak kita sebagai wajib pajak dijamin dalam undang-undang dan pelaksanaannya yang profesional di lapangan. Nah, itu tadi pemaparan mengenai macam-macam hak dan kewajiban warga negara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!